kamu sih. Kamu tadi yang nyebabin aku jatuh. Kamu nggak boleh gitu dong Kak, tadi kan aku nggak sengaja. Nah tadi kan kamu jatuhin aku. Kan aku nggak sengaja, kalau Kak Cynthia tadi sengaja. Tadi nginiin aku. Ya tapi kan biar aku menang. Pokoknya bagaimana caranya aku harus menang dalam lomba basket ini. Ya kalau gitu curang dong Kak, masa Kak Cynthia mau menang harus pakai cara yang curang? Terus gimana dong caranya? Ya Kak Cynthia harus sportif dong. Sportif tuh dalam artian Kak Cynthia nggak boleh narik bajuku. Harus bermain jujur Kak. Oh gitu. Ya. Aku minta maaf ya Kak. Janji deh nanti aku nggak ngulangi lagi, janji. Ya. Oke. Lain kali nggak boleh gitu ya Kak ya. Ya, oke. Aku mau belajar jadi anak Tuhan yang sportif, yang baik, Betul. yang indah di hadapan Tuhan, yang manis. Yes. Kayak kamu. Ya dong. Iya. Kasihnya lebih manis dong. Oi. Ya kita jadi anak Tuhan harus yang good ya Kak ya. Betul sekali. Baik, harus jujur. Yes. Contohnya kalau waktu ulangan nggak boleh Mencontek. Oke. Nah, Coba kita mau tes dulu teman-temannya yang di rumah ya. kita mau bangkit berdiri dulu ya Kak ya. Bangkit berdiri dulu teman-teman. Kita mau ambil waktu buat taruh tenaga kita. Kuda-kuda ya Kak, kuda-kuda. Oh, kuda-kuda. Iya. Kita mau cek semangatnya teman-teman ya. Yes. Oke, siap teman-teman yang di rumah. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, benar-benar. Sudah kelihatan Kak yang dari sini? Coba. Sudah. Oh sudah. Nah, tuh Kak, tuh. Oke, tuh, coba tuh. Kak, coba Kak Iga. Sekali lagi ya Kak ya. Cek semangatnya, semangat coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes! Wah, luar biasa. Ya luar biasa, tetap posisi bangkit berdiri. Betul? Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yes. Kita mau katakan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Oke. I love you Jesus. Gusti Yesus kuwi kudu jero banget ya Jero Kak kuwi ya. apa tuh Kak? Jero kuwi dalam. Dalam sekali. Seberapa tuh Kak dalamnya? Wah, ndak bisa terhitung Kak Ega. Apalagi cintanya Tuhan Yesus buat kita itu ndak bisa dihitung pakai apapun juga. Berarti luar biasa ya Kak ya? Iya betul, seperti kasihnya Tuhan Yesus itu juga luar biasa, Luar buat biasa. kita ya Kak ya.
Kasih itu K-A-S-I-H. Sama-sama lebih semangat lagi kita memujikan Yes. KASIH. Ikuti gerakannya Kak Cynthia ya. Ikuti gerakan Kak Cynthia. Kasih Yesus yang begitu luar biasa buat kita ya Kak Iya, ya. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau katakan bersama, Bapakku datang padamu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ambil sikap doa yang baik. Kita mau siapkan hati kita buat datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan sikap doa yang baik, kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari,
jadi Tuhan, anak Tuhan yang indah di hadapan Engkau. Kami mau jadi anak Tuhan yang yes. Kami mau jadi anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu di setiap umur hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Tuhan, ajar kami terus memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk terus bersyukur buat setiap apa yang Kau berikan buat kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan saatnya kami mau duduk dengan diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami boleh dimampukan mengerti dan memahami apa yang Kau mau buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka isi hati kami untuk kami boleh terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut pemberitaan firman-Mu hari ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Nen percaya adik-adik pasti sehat dan semangat tadi pujian penyembahannya. Keren dong pujian penyembahan yang tadi. Kak Nen yakin hadirat Tuhan hadir di rumah adik-adik semua. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Di bulan yang baru ini. Apa sih tema bulan baru ini? Tema bulan yang baru ini adalah Beautiful Bride, pengantin yang cantik. Pengantin yang cantik. Loh, apa itu pengantin yang cantik, Anen? Iya, pengantin yang cantik itu Tuhan pengen kita sebagai orang-orang percaya, termasuk adik-adik dan Kak Nain, jadi pengantin yang cantik di mata Tuhan. Nah, Kak Nain mau kasih tahu, cantik di mata Tuhan itu seperti apa sih, Kak Nain? Ada satu cerita adik-adik, dari cerita ini adik-adik akan mengerti cantik di mata Tuhan itu seperti apa. Ada satu cerita tentang satu tokoh di Alkitab. Namanya adalah siapa? Ya, kalian pasti belum tahu. Namanya adalah siapa? Sudah jelas kalian belum tahu. Namanya adalah Daud. Dari Daud kita akan mengerti bagaimana cantik di mata Tuhan. Nah adik-adik, Kak Nen mau cerita nih. Dulu nih, sebelum Daud terpilih jadi raja, ada satu nabi. Nabi yang begitu besar, yang begitu terkenal. Namanya adalah Nabi Samuel. Siapa? Nabi Samuel. Nah adik-adik, waktu itu Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mencari raja baru. Pergilah Nabi Samuel. Pergi Nabi Samuel ke kota di mana dia disuruh Tuhan. Namanya kota Bethlehem. Kota Bethlehem. Dia pergi kota Bethlehem. Waktu Nabi Samuel datang, tua-tua kota itu, orang-orang yang ada di kota itu takut. Karena apa? Karena Nabi Samuel ini begitu hebat, begitu agung, dan begitu kudus adik-adik. Dia kalau berfirman, menyampaikan firman Tuhan, pasti terjadi. Karena banyak yang takut adik-adik. Akhirnya Nabi Samuel mencari siapakah raja yang baru dan dari keluarga siapa. Dan akhirnya terpilihlah adik-adik dari keluarga Isai dari kota Bethlehem. Keluarga siapa? Isai. Isai itu adalah bapaknya Daud. Isai punya 8 orang anak. Dan Daud adalah anak yang terakhir. Dan gak cukup sampai di situ. Datanglah Samuel. Oke, Isai, panggil semua anakmu karena mereka harus dikuduskan dan salah satu dari mereka akan menjadi raja. Begitulah kira-kira Samuel ya adik-adik ya. Oke, dan tahu gak adik-adik? Anaknya Isai itu ada 8. Tapi yang dipanggil cuma 7. Cuma berapa? 7. Daud gak dipanggil. Tahu gak kenapa Daud gak dipanggil? Karena Daud itu gak keren.
nggak ganteng kayak Kak Nain, dan nggak keren, nggak lucu kayak Kak Nain. Dan ya pokoknya Daud tuh nggak keren lah gitu. Pokoknya serba minus. Kayak mata Kak Nain ini loh, minus. Nah, oke, kita lanjut. Daud ini serba minus, jadi nggak dipanggil. Dipanggil cuma 7 orang. Kakak-kakaknya doang. Dipanggil nih sama papanya Daud, Isai. Dipanggil 7 orang. Dan Nabi Samuel langsung, oke, hari ini kalian akan saya kuduskan. Dikuduskan Isai dan anak-anaknya. Waktu Nabi Samuel melihat kakak pertamanya Daud, Eliab. Waktu Nabi Samuel melihat Eliab, kakak pertamanya Daud, kaget dia, kagum. Wow, ini orang keren amat, gagah amat. Udah pasti, Tuhan pasti milih Eliab. Karena apa? Eliab itu gagah keren ya, kayak Kak Nain lah kira-kira gitu ya, kayak Kak Nain gitu. Keren pokoknya. Sampai nabi yang begitu besar tuh kagum loh. Tapi adik-adik, Eliab tidak dipilih Tuhan. Eliab tidak dipilih Tuhan. Why? Kenapa? Nah, kalau adik-adik punya Alkitab, ayo buka sama-sama dengan Kak Nain 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata nih. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa? Hati. Sekali lagi, Tuhan melihat apa? Hati. Ternyata walaupun kakaknya Daud keren, badannya keren, tapi hatinya tidak tertuju sama Tuhan. Hatinya tidak menyembah Tuhan 100%. Makanya kakak pertama sampai ke-7 tidak dipilih sama Tuhan. Bingung nih Nabi Samuel. 7-7-nya gak kepilih. Coba mereka kah anakmu? Datang Isai. Enggak Nabi. Ada satu lagi. Tapi dia lagi mengembalain domba. Jenenge Daud. Panggil, kata Nabi Samuel. Panggil dia. Dipanggil Daud. Daud dipanggil, dan waktu Daud dipanggil, padahal Daud itu gak keren. Enggak seperti abangnya tentara, gagah, berotot gitu. Daud dipanggil Tuhan. Dan waktu itu Tuhan memilih Daud. Karena apa? Karena hatinya Daud cantik di mata Tuhan. Hatinya Daud sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, itu adik-adik. Cantik di mata Tuhan itu apa? Punya hati yang tulus, suka menyembah Tuhan, suka baca firman, sayang sama Tuhan. Kalau adik-adik sayang sama mama papanya, apa yang diperintahkan mama papa pasti adik-adik lakukan. Betul nggak? Kalau adik-adik sayang sama Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, pasti adik-adik suka lakukan. Nah, itu Daud. Daud itu hatinya ya, suka nyembah Tuhan, suka nyanyi sama Tuhan. Dia lagi ngembalain domba, dia nyembah Tuhan. Dia suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu tuh adik-adik yang dicari Tuhan. Tuhan mencari pengantin-pengantin yang cantik tuh yang kayak gitu. Yang punya hati cinta sama Tuhan. Adik-adik boleh pinter, boleh keren, boleh bersuara bagus. Tapi kalau hatinya nggak cinta sama Tuhan, lebih cinta sama game, lebih cinta sama apa? Tuhan nanti pasti tidak mencari adik-adik. Tapi kalau adik-adik punya hati yang cinta sama Tuhan Yesus, berterima kasih sama kematian dan karya keagungannya buat kita, dan menyembah berterima kasih terus sama Tuhan Yesus, hormat akan firman-firmannya, pasti Tuhan mau pakai adik-adik. Walaupun adik-adik ini kekurangan, gak bisa nyanyi, biasa-biasa aja, Tuhan pasti bisa pakai adik-adik. Amin ya, amin ya, amin ya. Oleh karena itu, pelajaran firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita jadi pengantin yang cantik di hadapan Tuhan adalah kita punya hati yang cinta sama Tuhan.
Ikutin Kak Nain. Hati yang cinta sama Tuhan. Sekali lagi, hati yang cinta sama Tuhan. Nah, kayaknya ada kisah inspirasi lain dari Kevin Lowe dari Manhattan College. Kevin Lowe ini adik-adik, dia tuh nggak punya tangan. Tangannya cuma satu. Tapi dia bisa kepilih jadi pemain basket adik-adik. Tangannya cuma satu loh. Satu lagi nggak ada, tapi dia bisa jadi pemain basket yang hebat. Nanti adik-adik tonton videonya sebentar lagi. The goal was a dream. If it leads into the NBA, it leads into the NBA, but, baby steps, so. How many coaches take chances on kids and will take a chance on that player? Whereas with Kevin, he hasn't done anything wrong. He's actually done everything. He's working, and we have confidence in him. Go. Sprint up, sprint up. Apa rahasianya? Dia punya hati yang cinta Tuhan dan cinta basket. Di keterbatasannya, Kevin bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemain basket yang walaupun berkekurangan. Nah, adik-adik itu, cinta Tuhan dulu. Kalau adik-adik cinta Tuhan dulu, Tuhan bisa pakai adik-adik jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin ya, amin ya. Adik-adik bisa jadi dipakai Tuhan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Adik-adik bisa menjadi bintang di rumah, bintang di sekolah, bintang di masyarakat, dan dimanapun adik-adik berada. Oleh karena itu adik-adik, tema firman Tuhan hari ini, yuk kita punya hati yang cinta sama Tuhan. Karena apa? Karena hati yang cinta sama Tuhan, Tuhan suka sama orang-orang seperti itu. Oke adik-adik, sebelum kita selesai firman Tuhan hari ini, boleh Kak Nen berdoa ya buat adik-adik ya. Tangannya dilipat di rumah. Oke, kita berdoa dan selesai firman Tuhan hari ini. Ikutin Kak Nen berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengar cerita tentang Daud. Ajar kami Tuhan untuk punya hati seperti Daud. Yang cinta Tuhan, cinta firman-Mu, cinta akan kepribadian-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, berkati orang tua, dan sebentar lagi kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di firman Tuhan lain waktu bersama Kak Nain dan guru-guru yang lain. Stay tune terus ya. Bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Adik-adik semua SGS Kid dimanapun berada. Wow, sukacita hari ini. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kak Nen. Nah, pasti semuanya diberkati kan adik-adik? Tadi firman Tuhannya tentang apa hayo? Tentang Daud. Dia yang memiliki hati yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga Daud berkenan kepada Tuhan. Nah, siapa dari adik-adik semuanya yang pengen berkenan kepada Tuhan? Ya, makanya kita harus memiliki hati ya, mengasihi Tuhan juga, hati yang murni di hadapan Tuhan. Nah, oke, hari ini kita akan kembali dengan aktivitas kita minggu ini. Nah, kira-kira apa ya aktivitas kita untuk minggu ini? Penasaran adik-adik? Ya, hari ini aktivitasnya adalah kita mau jawab kuis Alkitab. Yeay! Senang kan adik-adik semuanya menjawab kuis Alkitab? Ya, kuisnya hari ini masih tentang Daud. Adik-adik tahu enggak kalau Daud itu
suka membuat mazmur atau bermazmur memuji nama Tuhan. Nah, kuis kita hari ini yaitu tentang mazmurnya Daud. Apa ya? Nah, oke, ini kuisnya ada 3 soal adik-adik. Ya, kakak mau share ini sebentar dan adik-adik nanti bisa menjawabnya. Oke? Ya, yang pertama kuisnya adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik nanti bisa screenshot waktu streaming ini atau langsung ditulis juga bisa. Nah, kuis yang pertama adalah melengkapi suku kata yang hilang. Dari setiap kalimat itu ada suku kata yang hilang. Nanti adik-adik bisa mengisinya dengan suku kata yang ada di bawahnya itu adik-adik. Pasti bisa dong ya. Oke, yang kedua adik-adik. Yang kedua adalah susunlah kata-kata berikut ini menjadi satu ayat firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Tadi clue-nya atau kuncinya adalah apa adik-adik? Ya, Mazmur Daud. Mazmurnya Daud. Kuis yang kedua ini adalah menyusun kata-kata yang belum bisa terbaca kan adik-adik itu. Nah, adik-adik nanti menyusunnya menjadi kata-kata firman Tuhan yang bisa dibaca dan memberkati kita semuanya. Oke, bisa kan? Nah, sekarang yang ketiga adalah carilah kata tersembunyi dari lambang atau gambar-gambar yang ada di kuis ini. Yang ketiga ini adik-adik. Nah, adik-adik harus lebih teliti ya. Kita diminta untuk yang kuis ketiga ini harus lebih teliti lagi. Kan ada gambar, ada tulisannya juga adik-adik. Nah, pasti gampang dong, yang mudah dong adik-adik semuanya. Nah, oke. Jawaban ketiga soal kuis tadi adik-adik bisa cari ayatnya ada di mana ya di Mazmur. Nanti tulis jawabannya itu. Tulis isinya ayatnya beserta ayatnya ada di mana. Nanti tulis dan caranya adik-adik bisa kirim di Instagram masing-masing semuanya adik-adik dan di tag @sgskid. Oke, tentunya adik-adik juga harus follow dulu Instagramnya SGSkid dong ya. Oke, adik-adik jangan lupa dikirim jawabannya tadi kuis kita hari ini di Instagram dan di tag @sgskids. Oke, 3 jawaban tadi. Lalu ketiga jawaban tadi kita tunggu, kakak tunggu sampai jam 3 sore hari ini, yaitu 6 Juni 2021 sampai jam 3 sore atau jam 15.00. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Nah, pastinya dong kita dapat hadiahnya. Kakak mau cari jawaban yang benar, 5 jawaban yang benar dan dapat hadiah yaitu voucher pulsa handphone. Wah, lumayan adik-adik ya. Makanya buruan ayo. Kita mau kirim kuis ini. Oke, adik-adik sampai di sini kuis kita hari ini, kuis SGS kita hari ini. Jangan sampai ketinggalan ya, hanya hari ini saja. Sampai jam 3 sore nanti. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan aktivitas yang luar biasa lagi. SGS Kid, yes, good.